Silau. Kalau ngapain sih natapin bendera kayak orang gila? Aku cuma penasaran, apa sih yang mendorong warga-warga dan pahlawan Indonesia agar menuju kemerdekaan itu? Kamu tahu nggak? Ya elah gitu doang mah gampang. Jadi kamu bilang aku bodoh? Ya gitu. Udah, jadi gini. Salah satu pemicunya itu adalah Sumpah Pemuda. Sini kami jelasin. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu adalah salah satu ikrar dari Indonesia yang dibuat oleh PPPI atau yang biasa disebut adalah Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan isinya terdapat 3 isi utama seperti di video ini. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi gini dulu Sumpah Pemuda tuh nggak langsung muncul gitu aja. Itu mulai dulu dari direncanakan waktu Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, itu diadakannya oleh PPPI gitu. Nah, tapi nggak sampai situ doang. Terus dilanjut lagi di Kongres Pemuda yang kedua yang diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928. Jadi 2 tahun kemudian ya. Yang diadakan di Jakarta, tepatnya di gedung KJB. Nah, terus disitulah berakhir diikrarkan Sumpah Pemuda dan teksnya diformulasikan oleh Muhammad Yamin. Nah, kalau kita membahas sejarah, kita juga gak boleh melupakan tentang tokoh-tokohnya dong. Selain Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, siapa aja sih yang terlibat dalam pembuatan Sumpah Pemuda ini? Jadi yang terlibat dalam Sumpah Pemuda itu yang pertama ada Ketua Kongres Pemuda pertama, yang dimana bernama Muhammad Tabrani. Dan juga ada penyumbang ide pertama ikrar Sumpah Pemuda, yaitu Muhammad Yamin, yang berasal dari Yongen Sumaternan Bon. Dan juga ada Kongres Pemuda kedua, Ketua Kongres Pemuda kedua, yang bernama Joyo Puspito. Dan juga yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara yang menjadi penyumbang materi kepada Muhammad Yamin. Nah, jadi gini, beberapa dampak dari Sumpah Pemuda itu adalah yang pertama, mendorong semangat dalam melawan penjajahan Belanda, karena pada masa itu kan masih dijajah oleh Belanda gitu. Nah, terus yang kedua adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai unsur pemersatu bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia dan dia jadi bahasa yang utama, itu aja udah mempermudah secara komunikasinya gitu. Dan sekarang menjadi unsur pemersatu bangsa. Nah, terus yang ketiga adalah tercetusnya identitas bangsa Indonesia. Jadi identitasnya itu bukan per daerah lagi, bukan yang per kayak organisasi-organisasi lagi, tapi udah jadi satu, yaitu bangsa Indonesia gitu. Lalu yang keempat adalah munculnya Komisi Besar Indonesia Muda yang nantinya akan membentuk organisasi Indonesia Muda. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mendorong munculnya ide persatuan Indonesia atau persatuan bangsa Indonesia. Karena itu semua terjadi untuk satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Nah, karena kami udah ngejelasin tentang Sumpah Pemuda itu ke kamu, coba sekarang kamu simpulin apa itu Sumpah Pemuda. Ya kamu ngeraguin aku. Iyalah, coba jelasin dulu. Ya,
Jadi, Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua adalah sebuah gerakan dari pelajar-pelajar Indonesia untuk membuat sebuah ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dan pahlawannya untuk menyatukan bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia.